Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Nuryanti dan teman saya. Ade Santi. Nah, kita akan mempraktekkan praktek coaching, di mana saya sebagai coachnya dan Ibu Ade sendiri sebagai coachingnya. Baiklah, saya akan membacakan deskripsinya. Bu Ade merupakan wali kelas 6. Beliau merasa khawatir terhadap kemampuan murid-muridnya dalam bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah itu sangat rendah dan lebih tertarik pada lagu-lagu viral di sosial media. Sementara lagu-lagu wajib dan daerah sangatlah penting untuk dikuasai, terutama oleh seorang pelajar. Bu Ade merasa bingung oleh hal tersebut dan mencoba menemui Bu Yanti untuk membicarakannya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ade. Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ade sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Bu Yanti lagi sibuk nggak? Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan. Jadi saya sedang santai. Bu Ade, ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah, kalau Bu Yanti sedang tidak sibuk. Boleh ya saya minta waktunya sebentar? Mangga, silakan Bu. Iya nih, saya ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran di sekolah saya. Saya melihat murid-murid saya kemampuannya dalam bernyanyi lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah itu sepertinya kurang baik, Bu. Jadi saya merasa khawatir kalau hal tersebut tetap dibiarkan. Contohnya tadi pagi saya melihat mereka sedang melaksanakan upacara bendera ya. Hmm. Paduan suaranya bernyanyinya perlu ditingkatkan begitu, Bu. Nah, jadi saya bingung, makanya saya menghubungi Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, selama ini Ibu merasa khawatir dengan kemampuan siswa-siswa Ibu yang tidak begitu menguasai lagu-lagu bahasa daerah dan bahasa yang seharusnya di ini kan ya, Bu ya. Iya, Nah, betul, Bu. kira-kira tujuan Ibu Ade ini dari percakapan kita apa nih, Bu? Jadi eh, saya menghubungi Ibu, saya ingin mendapatkan gambaran atau solusi mengenai masalah saya ini, Bu. Jadi, Oh, bagaimana caranya saya ingin meningkatkan kemampuan murid-murid saya dalam bernyanyi lagu-lagu wajib dan daerah. oh, begitu ya, ingin menemukan ide dan solusi dari permasalahan Ibu ini ya. Oke. Iya, Bu, betul. Soalnya saya merasa khawatir kalau misalkan dibiarkan terus. Kan menguasai lagu-lagu wajib dan daerah itu termasuk salah satu hal yang perlu dimiliki oleh khususnya oleh seorang pelajar ya, Bu, sebagai Iya, rasa benar. cinta tanah air gitu, Bu. Jadi saya pikir ini perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki begitu, Bu. Iya, baik. Jadi Bu Ade merasa bingung dan khawatir ya apabila hal ini tetap dibiarkan, maka eh, kemampuan murid itu tidak akan lebih baik ya. Menurut Ibu, adakah kiat yang bisa Ibu terapkan untuk melakukan hal tersebut? Sebetulnya ada sih ya, Bu. Saya sesekali sering mengajak mereka untuk bernyanyi lagu wajib atau daerah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, di kegiatan apresiasi gitu, Bu, untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Bagus sekali, Bu. Apakah sudah dilaksanakan? Sebetulnya sudah, Bu, namun belum rutin dilakukan dan belum saya konsep dengan baik. Jadi, Oh, saya inginnya mereka bernyanyinya itu lebih pengetahuan tentang lagu-lagunya itu lebih banyak, kemudian cara bernyanyinya, lafalnya, intonasinya lebih baik begitu, Bu. oh, baik. Intinya Bu Ade itu ingin murid-muridnya lebih menguasai materi atau lebih memiliki kemampuan yang baik mengenai lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional ya Bu ya, seperti Iya, itu ya. betul. Misalnya itu merupakan kondisi yang ideal dan menurut Ibu ada di level berapa nih kalau mereka dalam posisi kondisi idealnya? Kalau saat ini menurut saya mungkin posisinya masih ada di level 5 kali ya, Bu. Oh, masih di level 5 ya, Bu, ya? Iya. Kira-kira pada saat
Bu Ade ingin adanya perubahan nanti, ingin mereka ada di posisi level berapa nih, Bu? Saya ingin setidaknya ada di level 7 atau 8 gitu Bu, dengan mereka bisa mengetahui berbagai macam lagu-lagu wajib dan daerah, dan mereka dapat menyanyikannya dengan intonasi dan lirik yang tepat begitu Bu. Oh, kira-kira menurut Bu Ade, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk posisi mereka itu ada di posisi 8 yang Ibu harapkan tadi? Mungkin untuk mewujudkan hal tersebut saya akan lebih rutin ya Bu dalam membiasakan mereka bernyanyi sebelum melakukan pembelajaran di kegiatan art persepsi itu. Jadi saya akan membuat rencana dan konsep bernyanyinya setiap harinya seperti apa. Kemudian juga saya berpikir untuk menampilkan lagu-lagu wajib melalui video seperti itu Bu. Jadi supaya lebih tertarik itu untuk mereka mempelajari lagu-lagu wajib tersebut. Bagus sekali tuh Bu idenya. Nah, selain bernyanyi, sebelum belajar dengan rutin dan dengan bersinambungan tadi terkonsep, terus memutar musik maupun lagu-lagu yang lagu daerah dan lagu nasional yang kira-kira mereka sering mendengarkan gitu nih. Hmm. Nah, sehingga mereka tertarik nih dalam biar mereka tertarik nih dalam lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Kira-kira apakah ada lagi strategi yang dapat membuat murid dan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bernyanyi lagu-lagu tersebut? Mungkin saya terpikirkan untuk membuat seperti ekstrakurikuler seperti itu Bu. Jadi ada jam tambahan atau jam khususnya untuk mempelajari lagu-lagu wajib tersebut Bu. Seperti ekstrakurikuler gitu misalnya. Oh, ekstrakurikuler ya Bu ya. Iya Bu, karena saya merasa kalau misalkan ada jam tambahan gitu ya, jadi lebih fokus gitu belajarnya, lebih efisien. Kemudian kemampuan murid dalam bernyanyi juga lebih mudah untuk ditingkatkan kalau memang ada waktu khusus untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Begitu Bu. Hmm, baik Bu. Jadi kesempatan Ibu adalah waktu dengan mereka untuk berkolaborasi ya dengan rekan guru lain untuk bekerja sama. Kira-kira adakah kekuatan Bu Ade sendiri untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan sendiri kebetulan saya sangat menyukai seni ya Bu. Dan mungkin saya akan mempergunakan waktu yang tersedia misalnya setelah latihan upacara nih, saya gunakan waktu eh, untuk melaksanakan ekstrakurikuler tersebut dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya untuk bersama-sama melakukan ekstrakurikuler tersebut. Dan karena saya sangat menyukai seni, bisa saja saya mengajarkan mereka bernyanyi secara langsung atau saya akan mencari video-video yang menarik untuk membantu saya melatih mereka bernyanyi, dan mungkin sesekali saya ingin juga menggunakan alat musik misalnya Bu, seperti itu. Bagus. Mhm. Nah, dari rencana tersebut, adakah hambatan yang akan Ibu hadapi dalam implementasi rencana Ibu ini? Mungkin kalau hambatannya terkait muridnya sendiri, jadi bagaimana caranya saya bisa membuat mereka percaya diri dalam bernyanyi, kemudian bagaimana caranya membuat murid tertarik gitu untuk mempelajari lagu-lagu wajib dan daerah ini. Bagus. Adakah solusinya? Seperti apa? Mungkin solusinya saya akan mencari referensi bagaimana meningkatkan percaya diri dalam bernyanyi, kemudian saya mencari video-video terkait lagu-lagu pembelajaran dan berkolaborasi dengan guru di sekolah untuk bagaimana menjalankan ekstrakurikuler tersebut dengan menyenangkan seperti itu. Oh, bagus. Berarti nih, kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat dalam rencana Ibu ini? Mungkin yang akan saya libatkan pertama kepala sekolah karena saya ingin meminta izin terkait beliau setuju atau tidak dengan rencana saya. Kemudian saya akan melibatkan rekan guru, kemudian meminta izin juga kepada orang tua, dan terutama yang akan saya libatkan yaitu murid-murid saya sendiri seperti itu Bu. Bagus. Kira-kira nih,
keberhasilannya nanti setelah upaya dari rencana tersebut berjalan seperti apa? Kalau untuk ukuran keberhasilan, mungkin apabila apa yang sudah saya rencanakan nanti berjalan dengan baik, kemudian apa yang saya harapkan terkait kemampuan murid dalam bernyanyi lagu-lagu wajib itu bisa meningkat, pengetahuan mereka mengenai lagu-lagu wajib juga bertambah, dan dapat bernyanyi dengan lafal, lirik, dan intonasi yang benar, mungkin itu menjadi ukuran keberhasilan ya untuk saya. Bagus ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini? Ya, jadi upaya apa yang akan dilakukan ke depannya terhadap masalah ini? Jika nanti apa yang saya rencanakan ini sudah berjalan, mungkin komitmen saya yaitu konsisten ya Bu. Konsisten dengan rencana yang sudah saya buat, supaya apabila saya menjalankannya dengan konsisten, maka apa yang kita harapkan juga akan optimal. Itu. Betul sekali, Bu. Emang kalau rencananya dilakukan satu atau dua kali itu akan tidak akan efektif ya, Bu ya. Nah, sekarang di akhir obrolan ini apa yang telah Ibu dapatkan? Saya sudah tercerahkan ya Bu, dan mendapatkan gambaran dan solusi terkait masalah yang saya hadapi. Jadi saya sekarang sudah menemukan solusi yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler, kemudian mengkonsep bagaimana pelaksanaan atau pembiasaan lagu-lagu wajib tersebut di kelas seperti itu. Jadi, bagaimana tindak lanjut ke depannya, Bu Ade? Mungkin untuk tindak lanjutnya saya akan eh, meminta izin kepala sekolah untuk merealisasikan rencana saya, kemudian berkoordinasi dengan rekan guru untuk bersama-sama berkolaborasi dan menjalankan ekstrakurikuler dan meminta izin kepada orang tua, kemudian dia menjalankan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang sudah saya rencanakan. Kira-kira nih, kapan Ibu akan memulainya? Mungkin lusa kali ya Bu, soalnya besok kebetulan saya ada kegiatan nih. Banyak sekali tugas ya, Bu ya. Iya. Bagus sekali sih, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, sekarang apa nih yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan hari ini? Hmm, Mungkin yang bisa saya simpulkan yaitu saya sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara saya untuk meningkatkan kemampuan murid, yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler dan pembiasaan bernyanyi lagu wajib sebelum pembelajaran. Seperti itu mungkin ya Bu. Dan hal tersebut mungkin akan saya realisasikan dengan video-video yang menarik, kemudian dengan bantuan alat musik dan sebagainya. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya, berarti rencana. Jadi ada hasilnya ya dari percakapan kita ini. Iya Nah, Bu. ide dan solusi Ibu juga kan lebih bagus, itu lebih lebih terarah. Iya. Terima kasih loh Bu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bu Ade. Jangan jangan sungkan lagi kalau mau misalnya mau ngobrol bersama saya. Iya. Nanti kapan-kapan boleh ya saya menghubungi Ibu lagi. Mangga boleh, silahkan kapan saja ya Bu. Kalau begitu percakapan kita hari ini dicukupkan sekian ya Bu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akhiri percakapan coaching antara seorang coach Bu Ade dan saya. Antara coachnya saya dan coachingnya Bu Ade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.